Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Ciluk baba. Nina bobok di ciluba. Nina bobok di ciluba. Ciluke pancen baba, ciluk baba, ciluk baba, ciluk baba, baba, ciluk baba. Nina bobok di ciluba. Nina bobok di ciluba. Nina ne bobok di ciluba. Oyo. Gayamu itu, Kang. Gayamu itu. Kenapa gaya saya, Lek? Gayamu itu kakean pola. Ndak genah gitu lah. Ya ndak apa-apa deh, Lek. Ini namanya saking senangnya. Ini posisi saya apa kurang nengah atau gimana, Kang? Geser gini ya. Wah, gini. Nah, ini pas tengah ini, enak. Lah wong namanya semangat menyapa dulur-dulur semuanya, hati saya senang gembira kok ya. Kalau dibilang kakean pola ya biar toh. Ya biarkan saja. Kebanyakan gaya ya biarkan saja. Wong namanya orang gembira ria, namanya hati senang menyapa dulur-dulur semuanya. Apalagi kalau ada kabar yang menggembirakan. Misalnya si A hutangnya lunas. Kamu kok ndak bosan-bosan loh ngulek-ngulek hutang aja. Ya gimana ya, itu harus didoakan segera lunas habis begitu. Tapi ya aja loh ya. Kadang itu kalau kebutuhan mendesak ndak karu-karuan, terus penghasilan ndak ada, itu ya larinya kemana lagi. Apalagi dalam kondisi seperti ini, cari duit susahnya. Ya susah pokoknya. Cari kerjaan ya susah. Semakin banyak dulur-dulur itu yang kerja di perempatan, menghibur orang lewat. Ada yang main musik, ada yang pakai baju badut, ada yang apalagi ya, yang menghibur orang lewat itu loh. Ada yang nyulai kaca. Pokoknya itu
action di jalan, di perempatan itu semakin banyak. Itu indikasi atau bagaimana ya? Indikasi bahwa pekerjaan di sektor apa? Di sektor formal itu semakin sulit didapatkan. Akhirnya ya mencari cara bagaimana agar tetap bisa makan. Itu salah satu bentuk usaha loh ya. Salah satu bentuk usaha. Kadang di perempatan itu ada tulisan besar begitu ya, dilarang melakukan kegiatan pengemisan, apalagi itu macam-macam pokoknya. Itu dalam rangka menjaga ketertiban. Itu ya bagus sekali. Tapi yang namanya perut harus dikasih makan itu ndak bisa disepelekan. Banyak akhirnya kegiatan mencari makan tuh terjadi di perempatan, mengharapkan keikhlasan para pengguna jalan. Yora ketang 500, 2000, ada yang 5000 itu ya sempat diberikan. Tapi kalau dihitung-hitung, ini kamu umeh tentang umeh itu apa ya? Umeh itu suka mengomentari yang tidak jelas. Kalau dihitung-hitung itu penghasilannya ya luar biasa besar ya. Kalau di perempatan itu setiap berapa menit ya, lampu berhenti itu ada orang ngasih 500 misalnya ya, 500 kali 10, 500 berarti 5000 tiap berapa menit, 2-3 menit itu 5 menit ya katakanlah 5000, terus berdiri di situ sekitar ya 3-4 jam. Weh itu ya sugih loh ya. Hasilnya ya banyak, meskipun receh-receh itu ya, tapi ya harus disyukuri. Kadang itu hasilnya malah jauh lebih banyak dari yang pegawai negeri. Yang ngasih itu pegawai negeri misalnya ya. Yang pegawai kan saat ini di Indonesia itu lagi ya pekerjaan yang sangat digemari untuk didapatkan ratusan ribu manusia itu kan ya pegawai negeri. Itu kalau mengasihi orang di jalan kan ya ndak eman gitu loh, ndak sayang. Tir 2000, tir 500. Gajinya itu kalau itu sama yang mencari pekerjaan di perempatan tuh ada kalah jauh. Kamu sok tahu tang? Yo tahu toh, wong ada teman yang itu kok di perempatan tapi main musik. Ya ini yang saya suka. Main musiknya bagus. Musik tradisional bagus mainnya. Ada yang main musik, ada yang jalan gitu sambil bawa kaleng. Hasilnya ya lumayan. Lah kamu ingin seperti itu atau enggak, Tang? Saya tahu le. Iya, kamu apa yang pengen seperti itu. Wah, kalau saya ya enggak tahu saya. Bro, ada yang mbaknya juga. Bro dan mbak, terima kasih ya. Kemarin saya sudah diberi kesempatan untuk ikut nyanyi. Senang. Enggak nyangka saya, ternyata di kalengnya itu ya hasilnya luar biasa. Banyak sekali. Ya alhamdulillah disyukuri ya. Itu selain sebagai ladang amal, ladang sedekah bagi para pengguna jalan, juga bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Aktif dan kreatif. Seniman itu jangan lantas diartikan harus di TV atau enggak. Banyak sekali seniman itu yang sebenarnya luar biasa loh kreasinya. Hanya saja kesempatannya bukan di panggung TV, tapi di panggung jalan. Aduh. Sudah 9 menit lebih. Ngecuprus tidak jelas. Yo jelas loh. Yo jelas. Menceritakan kondisi sosial yang apa adanya seperti ini ya. Jelas itu, jelas. Generasi kreatif mencari penghasilan di jalan dengan menggunakan bakat yang dimiliki. Luar biasa itu. Ada yang ditampilkan, nggak sekedar begini.
Tak sekedar begitu, ada yang ditampilkan untuk menghibur. Dipanggil dulu ya teman saya si kotak merah, sudah 10 menit lebih. Coba montronya dikeluarkan, nanti biar mau muncul. Ayayayayayayay, bak 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 bak. Ayayayayayay, bak bak bak. Nume gur kaseblu. Tikong kaseblu. Dekucat, gajepong, lemo. Clong. Yang kebetulan nonton video ini jangan lupa tombol subscribe-nya diklik dulu, diklik biar jadi hitam keabu-abuan. Terus kalau sudah warnanya hitam keabu-abuan ya biarkan saja. Wes, biarkan saja, ndak usah diutik-utik lagi, biar tetap hitam keabu-abuan. Yang sudah mengeklik saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, semoga berkah. Benar ya. Lor dulur dalam hidup menyadari bahwa diri kita sudah sangat luar biasa. Kita terima padanya, kita syukuri. Tak perlu membandingkan dengan orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain, apalagi orang lain yang di atas kita, jadinya kita merasa diri ini kecil dan tak berharga. Itu berbahaya karena kita bisa lupa yang namanya mensyukuri atas nikmat yang kita terima. Mencengkokkan lagu itu ya susahnya luar biasa, lihat. Penyanyi dangdut yang luar biasa profesionalnya itu cengkoknya bisa legit makuk bagus. Membandingkan diri itu kalau sampai dengan orang lain yang jauh di atas kita dalam hal ekonomi misalnya, bisa menjadikan diri kita itu lupa nikmat. Itu berbahaya. Sebenarnya kalau kita mau ya mensyukuri, terus tampil di muka publik itu dengan penuh kepercayaan diri dengan apa yang kita miliki, itu akan menciptakan sebuah aura positif yang membuat orang lain itu segan, hormat, dan menghargai diri kita. Kalau kita kemana-mana itu mengeluh, saya kok seperti ini toh Kang, si Kang itu kok hidupnya lebih mapan toh Kang. Sadar atau enggak ya, kalau kita setiap kali ketemu orang itu mengeluh di depan orang, ketemu orang, yo jelas di depan orang. mengeluh kemana lagi lo enggak kepada orang. Nah, kalau mengeluhnya kepada Tuhan, nah itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa mengeluh kepada Tuhan, tapi jangan mengeluhkan atas nikmat. Oh, jangan, itu nanti yo namanya enggak jadi bersyukur. Orang yang mendengarkan keluhan kita itu dia akan merespon bisa jadi dua hal ya. Dia akan terganggu, risih. Tiap kali ketemu mengeluh terus membanding-bandingkan, risih. Yang kedua, dia akan menyepelekan, memandang rendah diri kita. Karena kita dengan terang-terangan menunjukkan dengan terang-terangan kepada orang lain betapa kita itu hina. Lah bagaimana ndak hina? Wong mengakui diri sendiri. Memproklamasikan kepada orang lain kok.
Saya kok begini yo Kang, hidup saya kok begini, hidupmu kok enak toh Kang, bagaimana Tuhan tidak adil. Wah ini bahaya ini. Kalau sampai kita terlalu terlena dengan yang namanya membandingkan diri kita dengan orang lain, itu nanti tidak bisa merasakan kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang langsung dari hati. Kebahagiaan itu kalau sampai tercipta dan memancar dari hati kita sendiri, dalam kondisi apapun sebenarnya kita tetap bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Kalau terpaksa harus membandingkan untuk memicu munculnya rasa syukur, coba keliling. Masih banyak yang jauh di bawah kita tuh, masih banyak. Dan karena kita terlalu banyak mengeluh, akhirnya pembanding yang bisa menciptakan syukur ada atau ada. Pembanding itu dua loh. Kalau kita membandingkan dengan yang di atas kita jadi kufur nikmat, lupa bersyukur. Tapi kalau membandingkannya di bawah kita, bisa memicu rasa syukur. Kalau terpaksa membutuhkan bandingkan dengan yang ada di bawahnya, nanti bersyukur. Ya syukur-syukur mau memberi bantuan. Lah itu loh, saya jadi teringat sebuah film pendek. Apa judulnya? Cina filmnya, lupa saya. Ada satu quote yang saya itu sampai sekarang itu terngiang-ngiang. Menjadi kaya itu bukan berapa banyak yang kamu terima atau kamu miliki, tetapi menjadi kaya itu adalah seberapa banyak kamu bisa memberi. Loh itu sampai sekarang terngiang-ngiang. Dulu ada kisah ya, pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam. Ada umat beliau itu yang datang kepada Nabi Musa minta didoakan supaya jadi kaya. Betul, akhirnya dikabulkan, jadi kaya, tapi cuma 1 tahun atau 3 tahun, lupa saya. Pokoknya itu kayanya itu diberi jatah berapa lama itu loh, 1 tahun atau 3 tahun. Mau. Yang umatnya Nabi Musa itu akhirnya benar jadi kaya. Dan selama kaya itu, istrinya yang perempuan itu bilang begini, Mas, mumpung kita kaya, yuk kita sedekah yang banyak yuk. Nanti kalau sudah tidak kaya lagi tidak bisa sedekah. Akhirnya sedekah tiap hari, banyak sedekah. Ternyata setelah batas waktu kayanya tuh habis, nggak jadi miskin. Yo, Nabi Musa tanya kepada Tuhan toh, lawang katanya jatahnya kaya itu hanya 3 tahun, kok sekarang tak lihat kok malah semakin kaya, nggak jadi miskin. Jawabnya Tuhan, pada waktu itu ya, saya nggak tahu, yang cerita juga kiai saya, guru saya yang cerita. Lah mau dibuat miskin bagaimana? Wong setiap hari sedekah. Wong sedekah itu membuka pintu rezeki yang tidak ada habisnya. Jadi ya tidak bisa miskin, malah semakin kaya. Tapi hati-hati. Sedekah itu kepada yang tepat. Jangan sedekah kepada yang sudah kaya raya dengan alasan nitik kiplik jebak tong jebak prank. Katanya harus begini, wow, itu salah sasaran. Sedekah itu sembunyi-sembunyi saja, benar-benar kepada yang membutuhkan. Atau kalau ada rekan YouTuber, ada toh, rekan YouTuber itu yang kontennya itu membagi-bagikan sedekah itu ada. Ya enggak tahu tujuannya apa, tapi benar-benar tepat sasaran. Enggak hanya main-main. Itu saya tertarik ya. Dengan adanya konten sedekah yang benar-benar tepat sasaran itu,
bukan untuk pamer. Saya yakin bukan untuk pamer, tapi untuk memicu jaringan. Jaringan sedekah yang tepat sasaran. Itu adalah sebuah jaringan yang penuh dengan kenikmatan. Nikmat bagi yang menerima, nikmat bagi YouTuber yang menjadi perantara, nikmat bagi para ahli sedekah. 3 kenikmatan untuk 3 titik. Ahli sedekah mendapatkan fasilitas kemana sedekahnya diberikan. Perantara sedekah meskipun tidak langsung memberi sedekah dengan hartanya sendiri, dengan menjadi perantara itu dia sudah menjadi orang yang amanah. Bagi yang menerima sedekah itu tepat sasaran. Tapi kalau mau mengupload yang menerima sedekah itu sebaiknya ditanya dulu. Nanti jangan-jangan beliaunya menjadi ndak enak, merasa seperti jadi ajang konten. Wong katanya kalau sedekah itu ibaratnya tangan kanan memberi, tangan kiri ndak usah tahu. Tang, apa le? Topikmu apa? Wong katanya tadi membandingkan diri sendiri. Loh, jadinya kok sedekah? Lah ya gimana toh le? Ujung-ujungnya biasanya orang mengeluh itu kan gara-gara ekonominya sulit, finansialnya kacau, hutangnya banyak hingga menyekik. Lah kalau ada janji Tuhan bahwa siapapun yang sedekah dibukakan pintu rezeki, menjadi kaya ndak habis-habis. Lah kenapa ndak menggunakan itu? Gitu loh. Sedekah saja, yo sak kuatnya dan tepat sasaran. Mau sedekah kok dalam rangka mencari kembalian yang lebih banyak dan dihitung-hitung. Aduh. Kata guru saya ini bukan katanya godang renjol. Kata guru saya, itu namanya bukan sedekah itu. Itu namanya dagang. Jangan membandingkan diri dengan yang lebih mapan ya lor ya. Bandingkan dirimu dengan dirimu saja. Gak bisa-bisa. Bandingkan dirimu hari ini dengan hari yang kemarin. Lebih baik atau sama. Ya kalau ndak bisa lebih baik paling ndak ya sama. Rugi ndak apa-apa wis. Yang penting ndak celaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nina bobok Dece lupa celo baba cilu baba lupa.